Data Satgas COVID-19 Pusat, 13 kabupaten dan kota di Lampung masuk sebagai zona merah COVID-19. Data ini merupakan akumulasi kenaikan jumlah pasien COVID-19 di Lampung sejak 25 Juli hingga 1 Agustus 2021. 13 daerah berstatus zona merah COVID-19 itu diantaranya Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Bandar Lampung, Lampung Barat, Pringsewu, Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Metro. Hanya ada 2 daerah yang berstatus zona oranye atau tingkat penularan COVID-19 berisiko sedang, yakni Kabupaten Waikanan dan Mesuji. Tidak ada satupun daerah yang berstatus zona kuning dan hijau. Data Dinas Kesehatan Lampung pada Selasa siang, jumlah akumulasi pasien COVID-19 sebanyak 36.419 orang, 27.804 pasien COVID-19 sembuh, dan jumlah pasien COVID-19 meninggal dunia sebanyak 2.352 orang. Sehingga kasus aktif COVID-19 di Lampung masih sebanyak 6.263 pasien. Sementara itu, pada penanganan COVID-19, Provinsi Lampung masuk kekurangan kuota vaksin COVID-19. Dari jumlah kebutuhan vaksin COVID-19 sebanyak 14 juta dosis, hingga saat ini Provinsi Lampung baru menerima sekitar 1,5 juta dosis saja. Kekurangan vaksin di Provinsi Lampung ini sejumlah 13.515.937 dosis. Bagi masyarakat perlu mengetahui informasi ini bahwa kami jajaran Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi sesuai juga dengan apa dan jumlah vaksin yang kami terima. Dari jumlah kasus aktif COVID-19 sebanyak 6.263 pasien tersebut tidak sebanding dengan kapasitas tempat tidur di seluruh rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Lampung, yang hanya berjumlah 1.943 tempat tidur. Sebanyak lebih dari 4.000 warga yang terpapar COVID-19 tidak dirawat di rumah sakit dan mereka menjalani isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kabupaten Mesuji membuat kebijakan dengan menutup sementara tempat wisata Taman Keanekaragaman Hayati di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Penutupan dilakukan sejak kemarin, Selasa 3 Agustus hingga 10 Agustus 2021. Tempat wisata milik pemerintah Kabupaten Mesuji akan kembali dibuka pada 11 Agustus dengan memperhatikan penyebaran kasus terkonfirmasi COVID-19 di wilayahnya. Tempat wisata dengan beragam fasilitas bermain anak itu terlihat sepi. Pihak pengelola sudah mulai menyosialisasikan penutupan agar pengunjung tidak datang saat masa penutupan. Ditutup dalam upaya mencegah penyebarnya penyakit virus corona dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Agustus 2021 dan insya Allah akan dibuka kembali pada tanggal 11 Agustus 2021. Saat ditutup, pemerintah Kabupaten Mesuji akan memugar dan memperbaiki beberapa fasilitas di taman wisata yang terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Raya itu. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Terus melonjaknya angka penyebaran COVID-19 di Lampung membuat sejumlah daerah ketar-ketir karena kuota vaksinasi yang tidak juga mencukupi. Padahal masyarakat terus menunggu jadwal vaksinasi untuk mereka. Nggak sakit, Pak. Yang penting sehat, ya nggak? Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu daerah yang gencar menggelar vaksinasi bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya kepolisian dan TNI. Masyarakat juga selalu antusias mengikuti vaksinasi yang digelar. Untuk mendukung program vaksinasi yang terus digalakan, Dinas Kesehatan Tulang Bawang terus mengajukan penambahan kuota vaksin kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.
Pengajuan terus diupayakan mengingat Tulang Bawang masih sangat kekurangan vaksin. Membawa surat Ibu Bupati Tulang Bawang ke Kemenkes RI, langsung diterima oleh Ditjen P2P ketika itu, dan kami sudah memohon untuk tambahan vaksin. Tapi kita memang harus bersabar karena memang Bapak Presiden kan masih prioritas di Jawa dan Bali, tapi insya Allah Sumatera dalam waktu dekat ini akan dikirim, nanti termasuk Provinsi Lampung, dalam hal ini Kabupaten Tulang Bawang. Tulang Bawang hingga kini sudah mendapat sekitar 50.000 dosis vaksin, sementara kebutuhan vaksin mencapai 500.000 dosis lebih. Pemerintah meminta masyarakat bersabar lantaran masih menunggu kiriman vaksin dari pusat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pihak Dinas Kesehatan Kota Metro membentuk 3 tim yang bertugas mengawasi peredaran obat selama masa PPKM. Mereka mengawasi ketersediaan obat-obatan di rumah sakit dan apotek. Sejauh ini, temuan kelangkaan obat terjadi pada jenis tertentu saja. Ada 3 jenis obat langka, yaitu Favipiravir dan Remdesivir injeksi untuk antivirus, serta Azithromycin untuk antibiotik yang kini langka di pasaran. Obat itu disediakan untuk pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah dan pasien COVID-19 di rumah sakit. Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Metro, kita diminta untuk memantau obat-obat di Kota Metro, apakah langka, apakah mahal, apakah harga jualnya di atas eceran ya. Untuk itu Wali Kota Metro atau Pak Sekda sudah membuat SPT kepada tim 1, tim 2, tim 3 untuk turun ke lapangan kepada apotek-apotek untuk ngecek itu. Tim pengawas peredaran obat di Kota Metro akan bertugas mencarikan solusi pengadaan jenis obat yang langka, termasuk akan menindak tegas kepada para pelaku yang melakukan penimbunan obat untuk penanganan COVID-19. Aris Susanto melaporkan dari Metro.